Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya kaladium. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat koleksi kaladium saya. Buat teman-teman yang pengen tahu ada apa aja corak dan warnanya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama saya punya kaladium dengan nama ID zombie mangkok. Ini ukuran remaja ya. Ukurannya lihat sudah seperti ini. Di pot ukuran 10 cm udah memangkok, terus warnanya juga udah kayak merah ngeblok gitu ya, cakep banget. Ini lagi musim ya, di tahun ini tuh daun kaladium dengan bentuk yang mangkok, bulat, dan warnanya ngeblok-ngeblok seperti ini. Masya Allah, cantik sekali. Untuk ukuran anakan seperti ini saya jual di harga 65.000, dan untuk yang ukuran remaja saya jual 100.000. Ini perbandingannya ya. Ini yang 65.000 dan ini yang 100.000. Selain zombie mangkok, di sini juga saya punya beberapa nama ID yang lainnya. Ini ukurannya rata-rata udah remaja ya. Dan ini tuh sebetulnya sudah bisa dipindahkan ke pot lebih besar, pot 12 ya. Jadi harus bertahap dari pot ukuran 5 cm ke 8 cm ke 10 ke 12 baru ke 15. Dan biasanya tuh untuk rumpunan besar baru saya pindahkan ke pot paling besar tuh ukuran 17. Pot ukuran 17 tuh seperti ini ya teman-teman. Ini untuk yang rumpunan isinya banyak sekali. Lihat, dia udah rumpun rimbun, dan ini nggak apa-apa dikasih tatakan air yang setinggi ini juga karena potnya besar, media tanamnya banyak. Dan ini untuk tanaman kecil belum cocok ya, karena rentan busuk kalau tanamannya masih kecil, akarnya masih sedikit. Kecuali yang udah serumpun seperti ini nggak masalah. Dan ini tuh usianya sudah lebih dari 2 tahun ya teman-teman. Untuk kaladium dan jenis tanaman hias lainnya, kebanyakan saya di sini menggunakan media air ya bawahnya. Jadi tatakannya tuh membuat kita nggak capek nyiram teman-teman. Jadi media tanamnya tuh tetap utuh di bagian atas. Saya itu hanya mengisi tatakan air di bagian bawahnya. Dan ini tuh untuk menghindari kutu gitu bisa menggunakan cairan insektisida. Saya menggunakan ini. Nah, ini buat teman-teman yang nggak harus nyemprot ya. Kalau untuk kutu putih, untuk pencegahan itu sebulan sekali kita teteskan beberapa tetes di dalam baknya, kemudian dikasih air. Jadi maksudnya direndam sama bukan air kosongan, tapi dikasih insektisida. Jadi nggak akan ada jentik-jentik nyamuk, nggak akan ada biasanya tuh apa ya, telur katak gitu, telur kodok gitu ya. Jadinya tuh nggak akan ada kayak kutu putih juga, karena si airnya ini saya kasih insektisida seperti itu. Kemudian kalau ada kutu di pangkal batang itu kita kasih furadan atau marsa serbuk berwarna ungu, itu kasih sedikit aja, itu juga nggak akan ada ulat. Nah, ada beberapa racun serangga atau insektisida yang merek itu beda-beda ya. Saya di sini menggunakan Trigger 50 yang enggak terlalu menyengat, tapi kalau teman-teman mau merek lain juga boleh, ada Alika, ada Marshall, ada Kurakron. Kurakron itu wangi, baunya tuh menyengat ya, tapi itu bisa mengusir selain serangga, dia juga bisa mengusir kayak ular juga nggak mau deket-deket, karena kan ular itu nggak mau sama bau yang wangi atau yang bau menyengat seperti itu ya. Jadi ini dia buat teman-teman yang pengen tahu Kurakron itu seperti apa. Yang ini ya, ini harganya 151.000 untuk ukuran 500 ml, tapi ini penggunaannya tuh hanya sedikit saja. Jadi hanya beberapa tetes ya di 1 liter air itu, mungkin hanya 5 tetes saja. Dan ini kemarin tuh saya sekalian habis belanja. Ini ada atonik, ini biasanya saya gunakan untuk habis mencacah umbi atau buat tanaman yang habis repotting ya. Di sebelah sini saya punya beberapa kaladium yang baru saya pindahkan ke pot ukuran 10 cm. Ini awalnya di pot 8 cm ya. Ini yang zombie yang tadi, ini tadinya di pot 8, saya pindahkan ke pot 10 cm dan menggunakan media tanam tambahan tanpa membongkar media tanam sebelumnya. Di sini untuk media tanam saya menggunakan campuran sekam mentah fermentasi, sekam bakar, sedikit pasir malang, dan kompos daun trembesi. Karena tanaman kaladium itu bukan jenis tanaman yang rewel, dia tuh mudah banget untuk dirawat, nggak harus media tanam yang baru, bisa menggunakan media tanam bekas aglonema. Di sini saya punya beberapa aglonema yang aglonema itu kan agak manja ya, jadi harus media tanam yang bersih, yaitu
yang baru gitu. Jadi di sini saya menggunakan tatakan juga. Jadi aglonema itu bukan takut air, tapi takut air yang tidak berganti. Jadi biasanya tuh saya siram kocor ya, siram kocor setiap 3-4 hari sekali sampai keluar ke dasar pot seperti ini. Dan kalau medianya sudah asam sekitar 4-6 bulan sekali itu sudah saya ganti. Media tanamnya tuh bisa digunakan lagi untuk kaladium, karena kaladium itu bukan tanaman yang rewel ya, disimpan di media apapun bisa teman-teman. Misalnya di daerah Sumatera tuh banyak kompos sawit gitu, terus di daerah Jawa banyak yang daun bambu itu bisa ya. Kalau lebih baiknya pakai media yang baru, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, karena media aglonema tuh bagus juga ya. Seperti ini tuh 50% sekam mentah fermentasi, kemudian 20%-nya tuh kompos daun trembesi dan daun bambu ya, yang 10%-nya tuh pasir malang, bisa dengan andam atau kaliandra juga bisa, dan yang 10%-nya lagi sekam bakar. Ini sudah saya ganti dengan media tanam yang baru. Media lamanya saya gunakan untuk kaladium, ini saya tambah dengan furadan, dan yang bulat-bulat ini pupuk Solaris Dekastar Osmokot yang kadar NPK-nya 13-13-13. Ini untuk 270 hari sekali ya, untuk 9 bulan. Bisa 6-9 bulan. Jadi nanti untuk repotting ke pot ukuran yang lebih besar bisa ditambahkan lagi pupuk. Ini dia pupuk yang saya gunakan, pupuk Osmokot Dekastar yang kadar NPK-nya 13-13-13. Ini tuh biasanya saya gunakan untuk tanaman yang masih kecil, yang remaja gitu. Saya juga punya 2 macam ya, yang 17-11-10 itu bisa untuk 270 hari sekali, kalau yang ini untuk 180 hari sekali ya, ini untuk 6 bulan. Kalau yang 17-11-10 tuh untuk 9 bulan. Di sini saya punya beberapa sih. Kalau ini untuk anggrek. Untuk anggrek itu kadar N-nya sedikit aja karena untuk pembungaan ya. Jadi untuk bunga anggrek tuh saya menggunakan yang ini. Ini untuk 6 bulan sekali. Saya tuh kalau belanja beli yang kayak gini-gini loh teman-teman. Jadi beli pupuk, beli insektisida, bakterisida, beli kayak gini juga ini media tanam ya, ini bambu yang udah difermentasi, daun bambu. Terus ini tuh ada, ini juga udah bambu cacah, bambu yang udah kalau ini kan masih kayak kasar gitu ya tuh. Kalau ini udah halus. Kemudian yang ini tuh daun trembesi tuh, daun trembesi yang udah difermentasi. Saya suka lihat tanaman kaladium yang baru saya repotting, saya ganti media tanamnya gitu, saya kasih pupuk, saya kasih furadan. Kalau dia sehat itu akan tumbuh keluar daun baru. Ini seperti ini dua daun baru ya. Seperti ini juga saya coba angkat satu. Nah, ini keluar daun baru. Ini awalnya kecil, saya pindah ke sini ukuran 10 itu langsung daun-daunnya besar. Dan lihat ini daun barunya udah keluar lagi, lihat daunnya tuh akan lebih besar dari yang sebelumnya. Ini cantik banget. Ini kaladium itu memang kayak gitu ya, ini sama loh ID-nya tuh, sama ini juga sama, tapi memang suka berubah-berubah kayak gitu, termasuk karena penempatannya ya. Kalau banyak cahaya gitu bisa warnanya tuh berubah-ubah, itu yang saya suka dari kaladium ya, unik gitu. Dan di sini tuh banyak banget corak warnanya tuh, warna-warni, terus coraknya, bentuk daunnya tuh beda-beda. Dan saya di sini ada beberapa nama ID seperti ini tuh, nama ID-nya Fire Aurora, ini hybrid Thailand, si daun tebal, bulat, memangkok, dan ada variegatanya. Variegata tuh kan ada variegata putih, variegata hijau, gitu, ada variegata kuning dan variegata merah. Yang ini variegatanya hijau. Dan di sini juga saya punya beberapa kaladium. Di sini campur juga ada yang hybrid. Ini Antanu, ini silangan Bapak Nugrus Rudi Kristanto ya, dari Semarang, Jawa Tengah. Ini nama ID-nya Antanu, AC Antanu. Biasanya di belakangnya tuh ada kayak kuping-kuping gitu, dan ini tuh cantik banget. Ini ukuran induk, lihat udah pada berbunga. Tapi saya masih menggunakan pot 10 karena saya tuh untuk menghemat tempat gitu. Dan nanti deh kalau ada waktu saya pindahkan lagi ke pot ukuran 15. Jadi pot ukuran 15 tuh seperti ini ya. Oh ya, ini noda insektisida, noda fungisida. Jadi waktu itu saya ngefungi ini, airnya jatuh ke sini, jadinya ada nodanya. Dia kan serbuk putih ya, jadi tepung-tepungan gitu. Jadi kalau kena daun itu ada bekasnya, ada noda putihnya. Di sini saya punya yang ukuran 15 seperti ini indukan. Biasanya belum saya jual, jadi saya jual tuh anakannya. Nah, sama kayak yang ini
Ini juga mau saya besarkan dulu, nanti akan saya cacah umbinya. Nanti kalau udah ada anakannya bisa saya jual. Nah kalau yang kayak gini nih teman-teman bisa, ini udah pernah saya cacah, ini saya punya ada beberapa ukuran seperti ini, saya jual di 50 ribuan. Dulu harganya sampai 500 ribu ya satu pohon ini, sekarang cuma 50 ribu teman-teman. Tunggu apa lagi untuk pencinta tanaman hias kaldium untuk mau mengoleksi? Sekarang tuh udah harganya ekonomis banget ya, nggak kayak dulu. Ini juga saya punya beberapa yang cantik-cantik banget tuh, saya tuh suka sama semuanya, saya rawat dengan sepenuh hati. Di sini ada yang warnanya tuh yang unik-unik, meskipun belepotan kayak gini tapi ini tuh cantik, unik gitu ya. Kemudian ini masih jenis yang tadi, saya tuh kalau nyacah dari pilih daun yang memang saya suka, jadi saya punya beberapa yang seperti ini dan ukurannya udah besar-besar semua. Di sini juga ada yang warnanya merah, ada yang seperti ini. Dan di sini ini ukurannya udah besar, tapi dia itu kayak daunnya udah mulai mau dormen gitu ya. Nggak usah sedih teman-teman, biasanya kalau udah mau dormen udah saya ambilin dipanen umbinya gitu, saya simpan, bisa saya cacah atau saya keringkan, ditanam ulang langsung tumbuh jadi indukan. Buat teman-teman yang punya kaladium yang daunnya tuh nggak nambah-nambah gitu, malah daunnya tuh berkurang, dan ini sisa satu seperti ini tandanya dormen ya, medianya asam. Teman-teman bisa mengambilnya, jangan disiram lagi, nggak usah dikasih tatakan air, karena kalau dikasih tatakan air lagi nanti bakalan umbinya tuh busuk, tinggal setengah atau mungkin bisa busuk semua gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang punya kaladium yang lagi dorman, diambil aja, gak usah dikasih tatakan air nih, gini aja tuh kering, nanti dia akan bangun sendiri. Kalau media tanamnya masih bagus ya, dia tuh akan ini nih baru bangun dormen. Nih bagus ya, ini anaknya nih, ini baru bangun dormen tuh dia langsung keluar daun yang besar. Ini nama ID-nya apa ya, saya lupa nih. Kalau udah mekar semua bakalan tahu ID-nya setelah dia kebuka semua. Ini daun ganda nih, cantik banget. Nah ini contoh yang lagi dormen, bisa dikeringkan seperti ini aja, nanti daunnya tuh kayak menghilang gitu, nanti akan keluar tunas lagi dan seperti ini. Dan ada pilihan lain, kalau lebih amannya lagi sih diambil umbinya ya, tuh seperti ini, karena dia tuh dormen itu karena akarnya rusak. Nah kalau nggak diambil nanti tuh dia kayak gini tuh, umbinya tinggal separuh teman-teman, tuh busuk ya. Nah jadi untuk umbi-umbi dorman seperti ini kita buang yang busuknya, dipotong aja, udah gitu dikeringkan, diangin-anginkan gitu. Ini harus dicuci bersih dulu ya, biar nggak ada ini nih, tuh ada kayak binatang-binatang kecil kayak gini, dicuci bersih. Saya ambil ini ya, di sini saya punya beberapa yang dorman juga, jadi di tempat saya tuh ya nggak semuanya bagus seperti ini, ada aja yang kena kutu. Ini nih lagi direndam ada kutu. Nah saya giniin dulu ya, tuh ini tinggal separuh. Kalau dia dormen tetap disiram, maksudnya kalau dia dormen tetap dikasih tatakan air, nanti tuh umbinya tuh tinggal setengah, apalagi kalau terlambat tuh bisa-bisa busuk semua. Jadi kalau ada tanda-tanda daunnya nggak nambah-nambah, stuck gitu, berkurang atau tinggal satu atau daunnya hilang, kita ambil umbinya. Kalau dulu sih saya sedih lihat kayak gini, tapi sekarang saya udah paham kalau seperti ini tuh ambil aja, dan ini artinya panen umbi. Ini saya punya beberapa ini juga nih, itu cantik-cantik loh, ada umbinya bener besar seperti ini nih umbinya nih. Kemarin tuh ada kutunya, jadi kalau kita nggak memperhatikan, lama nggak disentuh tanaman itu, cuma dikasih siram-siram air biasa doang, tatakannya biasanya suka ada kutu gitu, jadinya harus sebulan sekali untuk pencegahan dikasih insektisida ya. Nah kalau ini kan pengobatan nih, ini kutu-kutunya kayak gini nih, kalau cuma disiram atau disemprot kutunya tuh nggak akan mati, dia kayak ada selaput-selaput apa sih, dia tuh nggak akan apa ya, cuma lewat doang airnya gitu loh. Kalau kayak gini kan direndam. Nih saya ambil, ini umbinya udah tinggal sedikit. Nah udah kayak gini kita gunting ini akar-akarnya, kemudian diangin-anginkan. Nanti kalau sudah kering, bukan dijemur ya, diangin-anginkan aja, kalau udah kering bisa ditanam lagi. Di sini saya punya yang ini loh, yang udah saya panen, umbi-umbi dormennya saya simpan. Ini nih media tanam yang udah saya kumpulin, ini pot-potnya saya tumpuk gitu,
umbi-umbinya saya kumpulin, saya punya di sini. Sebentar ya teman-teman, sambil jalan-jalan di kebun saya. Ini di sini tuh berantakan banget karena di sini tuh saya kalau mau ini tanaman tuh semuanya di sini. Saya mau nge-repotting, mau apa semua di sini. Nah, ini dia. Umbinya tuh dipotong. Potong terus saya taruh-taruh aja kayak gini. Ini yang enggak dicuci ya. Harusnya tuh dicuci dulu bersih, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, dimasukin ke cairan insektisida kayak tadi itu kan. Itu udah enggak ada kutunya, udah enggak ada bakteri gitu. Baru kita taruh di ini tuh media kering seperti ini teman-teman. Nih, saya punya beberapa yang udah tumbuh lagi ya, kita lihat. Nah, di sini saya punya yang udah pada tumbuh. Jadi ini tuh umbi-umbi yang saya tata di sini. Nih ada yang udah mulai keluar seperti ini, ada yang udah mulai berdaun satu. Nih, jadi waktu dia umbi-umbi dorman itu kan dia random ya, sama semua, nggak kelihatan ID-nya apa. Tapi kalau udah kayak gini kan kita jadi tahu ini ID-nya apa gitu. Nah, ini udah segini udah bisa dipindah ya teman-teman. Tuh, sudah bisa diambil. Ini kita panen, bukan panen ya, maksudnya udah bisa dipindahkan ke pot ukuran 10 cm. Ini saya tuh dari berdaun satu aja udah saya pindah. Karena kalau udah daunnya banyak, aduh, patah nggak apa-apa sih. Ini bisa di pot 5 cm, 4 cm, apa 10, 8 juga bisa. Nah, ini ya kalau udah kayak gini tuh saya udah bisa pindah. Jadi di sini tuh cuma buat numbuhin aja teman-teman. Jadi di JJ terus dikasih media lagi, atasnya dikasih lembab, terus disimpan di tempat yang agak kena matahari matahari pagi aja gitu, jangan terlalu terik juga. Nah, kayak gini ya, ini saya pindahkan. Nih, saya panen seperti ini. Ini yang belum, baru keluar seperti ini aja nih, baru sedikit, kita taruh lagi aja. Ini saya simpan lagi di bawah ya. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang udah saya pindahkan. Ini contohnya. Jadi ini tuh baru bangun dari dorman ya teman-teman. Tuh daunnya bagus. Biasanya kayak gitu kalau kaladi baru bangun dari dorman tuh daunnya tuh langsung besar karena ini umbinya besar ya. Nah, kalau yang sebelah sini nih umbinya nggak terlalu besar, jadi dia ya segini-gini aja. Lihat tuh, oh kita udah tahu sekarang ID-nya ini. Waktu itu kan ada yang mau beli umbi random gitu ya. Tapi kan nggak tahu, nanti ada yang seperti ini, ada yang sama gitu kan. Jadi saya lebih baik numbuhkan dulu jadi tahu ini ID-nya apa. Kalau ID random itu kalau pas teman-teman dapat yang ID bagus ya berarti beruntung, tapi kalau pas dapatnya yang putih-putih atau hijau gitu kan sayang gitu kan ya. Nah, di sini saya punya yang baru bangun dari dorman juga, ini saya pindahkan ke pot 10. Ini nama ID-nya Yot Mongkot. Terus yang ini tuh Jokchapa Thailand ya. Terus yang ini Pinky Boy. Pinky Boy itu cantik loh teman-teman, dia tuh lucu ya. Jadi pertama saya jatuh cinta sama kaladium tuh jenis-jenis kayak gini, bulat, tebel. Terus ini hybrid saya sendiri. Nah, terus mana lagi ya contoh yang udah tumbuh tuh. Nah, ini nih, The Creed of Nakita Mata, ini Angie series. Ini juga baru bangun dari dorman, dia masih daun satu kayak gini ya, karena dia baru kayak gini lah teman-teman, baru bangun dari dorman. Nah, ini Nisa series. Ini nanti kalau udah daunnya nambah bisa dipindahkan ke pot ukuran 15 ya. Ini kan pot 10, pindah ke pot 12 dulu teman-teman, baru ke 15. Tapi nunggu banyak dulu ya daunnya. Ini namanya Impress. Teman-teman kalau ada yang mau tahu cara nanamnya, tapi kalau nanam tahu aja lah teman-teman, tinggal ditanam, dikasih media yang tadi, terus dikasih dikastar sama kasih peradaan sedikit, terus disiram kocor, udah gitu direndam sama air vitamin untuk pertama. Nanti kalau airnya udah habis kita bisa air biasa aja, dan sebulan sekali kita kasih tatakan airnya tuh dikasih insektisida sedikit ya, biar nggak ada kutu putih. Oh iya, saya mau ngasih lihat contoh yang mau dipindahkan. Ini kan memang umbinya tuh sebesar telur bebek ya, dia tuh besar gitu, jadi pas tumbuh daun pertamanya aja langsung sebesar ini, dan nanti daun-daun berikutnya juga besar-besar. Nih saya punya contohnya yang kayak gini, ini bangun dari dorman juga, daun pertamanya besar, kedua, ketiga nih besar, dan ini akarnya udah banyak, umbinya besar, akarnya banyak, jadi boleh dipindahkan ke pot yang lebih besar. Ini kan tadi pot 10 ya,
Nah kemarin tuh saya sempat yang pas daun 2 saya pindah ke pot 12, dan sekarang saya pindah ke pot 15 tuh teman-teman. Ini akarnya udah keluar sekarang. Nah kan dia tuh bahagia. Baik teman-teman, itu dia video saya kali ini. Saya durasinya nggak panjang, biasanya saya lebih dari setengah jam ya. Untuk kali ini kayaknya 20 menitan aja deh, karena biasanya kalau panjang-panjang tuh suka lama uploadnya, terus kayak nggak tahu sih, sebenarnya tergantung koneksinya ya. Pokoknya mah suka lama lah. Saya tuh kadang waktu itu yang terakhir saya video lebih dari 1 jam itu 2 hari baru terupload karena mungkin ini ya durasinya panjang banget, lebih dari 1 jam, dan mungkin koneksi internet di tempat saya lagi lelet, jadinya kayak gitu deh, lama banget gitu ya. Terus pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang pengen tahu video-video saya sebelumnya tentang tanaman hias lainnya juga bisa ya. Ada lebih dari 70 video di channel YouTube saya tentang tanaman semua sih kebanyakan. Hari ini saya mau packing ini nih. Ada kakak di Medan minta kaladium yang unik-unik seperti ini. Nih mau saya kirim, ini udah berumbi. Jadi saya hari ini mau packing, terus mau nganter anak saya sekolah PAUD. Terus saya juga mau ke toko tanaman, toko perlengkapan tanaman ya, mau beli kayak obat-obatan untuk tanaman gitu. Buat teman-teman yang tahu bisa lihat ya videonya keseluruhan saya belanja ke toko peralatan tanaman hias. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah. Yang lain beli skincare, saya beli ini. Rame nih bagian itu. Apa? Toko yang baru kemarin itu. Di mana? Jadi uang, kalau skincare jadi cantik. Ini tanamannya cantik. Iya, Aku yang tanamannya punya kebun mukanya burik. Panas-panasan terus. Rame di mana, Pak? Di mana yang rame, Pak? Itu dekat Suzuki itu, seberang Suzuki dulu. 3 kah ini? Warung Surabaya itu. Oh, ada ini juga. Enggak, 2. Yang tiga.